5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Semangat pagi anak ibu guru. Salam jumpa kembali ya untuk kita pada pagi hari ini, Nak. Nah, bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan ya kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya, Nak. Walaupun kita ini masih belajar di rumah hingga saat ini ya, Nak. Ibu guru berharap kalian itu tetap semangat ya, selalu ya, Nak. Nah, anak ibu guru, kita juga berdoa agar seluruh anggota keluarga kita, juga orang tua kita tetap dalam keadaan sehat, agar mereka dapat melakukan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini ya, Nak. Nah, anak-anak ibu guru, untuk hari ini kita masih belajar di tema yang ke-8, yaitu peristiwa alam. Pada sub yang keempat, yaitu bencana alam. Materinya tentang ungkapan terima kasih dan membuat kreasi dari tanah liat. Nah, anak ibu, mari ya kamu ikuti video pembelajaran ini dengan baik. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tidak menginginkan bencana alam terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia. Seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak ibu, oleh karena itu kita harus selalu menjaga lingkungan ya. Kita diharapkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Nah, anak-anak ibu, mari ya baca teks berita berikut ini. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam. Bencana yang menimpa Desa Sukamaju. Nah, anak-anak ibu, bacalah percakapan Siti dan teman-temannya ya. Siti berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, apakah kemarin mendengarkan berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju." Lalu Lani berkata, "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." "Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu?" tanya Beni kepada Dayu. "Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita."
Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Tanya Dayu kemudian. Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan, ujar Beni. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju, ujar Udin. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing, kata Edo kepada teman-temannya. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Kemudian Siti pun mengucapkan kata tersebut. Nah, anak-anak ibu, itulah ya tadi percakapan antara Siti dan teman-temannya yang akan membantu korban bencana alam di Desa Sukamaju. Wah, mereka sungguh baik ya. Baik sekali, mereka mau membantu orang-orang yang terkena bencana alam. Nah, anak-anak ibu, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Nah, mari ya menolong orang yang terkena bencana. Nah, sekarang mari kita bermain membuat ungkapan terima kasih ya. Nah, anak-anak ibu, perhatikan. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Lalu, apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya? Nah, kalian bisa ya berikan petunjuk situasinya. Lalu buatlah kalimat berterima kasih yang tepat. Seperti contoh berikut ini ya, yang Beni, Edo, dan Dayu lakukan. Beni berkata, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Situasinya adalah Edo jatuh dari sepeda dan kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka kata Dayu. Kemudian Edo berkata, saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, anak-anak ibu, kalian bisa ya bermain sambil membuat ungkapan terima kasih seperti yang sudah dilakukan oleh Beni dan juga teman-temannya. Nah, sekarang dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih, Nak? Lakukan ya bersama teman dan juga anggota keluarga di rumah. Nanti lakukan secara bergantian. Nah, anak-anak ibu, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu. Sesuatu yang tidak kamu inginkan. Sama seperti bencana alam atau kesusahan yang lainnya. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Nah, ingatlah ya, untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Sekarang buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tuliskan pada buku catatanmu nanti ya, Nak. Di sini ada kata yang pertama, makanan. Nah, coba kalian buat kalimatnya ya, Nak. Kata makanan. Di sini ibu guru akan beri contoh, yaitu terima kasih Udin sudah memberikan makanan kepadaku. Kemudian kata-kata yang berikutnya yaitu kata buku. Nah, ibu guru juga akan beri contohnya. Terima kasih Lani, kamu sudah meminjami aku buku cerita itu. Kata-kata selanjutnya yaitu adalah apa, Nak? Di sini ada yang ketiga, nanti sampai 5 tugas ini ya. Di sini untuk yang ketiga ada kata baju. Kemudian kata selimut. Dan yang berikutnya itu kata obat. Nanti kamu tulis di buku catatan. Tulis yang rapi ya, Nak. Dari yang pertama sampai yang kelima. Berarti ada 5 ya, Nak. Membuat kalimat terima kasih. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat.
Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Ingat ya, tanah liat adalah merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat mudah dibentuk. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu adalah akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana. Anak-anak korban bencana alam. Nah, anak-anak ibu, ini adalah cara membuat kreasi dari tanah liat. Lihat ya nak, yang pertama, siapkan koran sebagai alas atau letakkan plastik, papan kayu di atas koran. Nah, perhatikan gambarnya ya. Kemudian yang kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Selanjutnya, buat bentuk yang kamu inginkan. Lalu, jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah selesai membuat kreasi dari tanah liat. Nah, nanti yang menjadi tugas keduamu membuat kreasi bebas bentuk apa saja dari tanah liat ya. Nanti kamu buat ya nak. Kamu foto dan kirim juga ke ibu guru. Oke anak ibu guru, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Di tema 8 subtema yang keempat tentang mengungkapkan rasa terima kasih dan juga membuat karya seni dari tanah liat. Tuhan memberkati.